Shalom. Ya, apa kabar saudara? Ya, luar biasa, puji Tuhan ya. Terima kasih kepada Pak Paulus yang memberikan saya kesempatan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih juga nih kepada tim PPW, ya, mantep ya, terutama drumnya ya. Luar biasa ya, kita diberkati melalui pujian penyembahan ya. Saudara, pada kesempatan kali ini firman Tuhan berjudul dilarang masuk. Ya, apa judulnya? Dilarang masuk. Siapa yang dilarang masuk? Ya, kenapa kok nggak bisa masuk? Dulu waktu saya kerja, waktu itu masih muda sekali ya. Saya kerja dari perusahaan yang lama pindah ke perusahaan yang baru yang lebih besar gitu saudara ya, lebih modern ya. Jadi kalau masuk kantor tuh mesti pakai akses ya. Kalau dulu nggak terlalu ya. Jadi pakai akses, pakai kartu identitas yang bisa masuk ya. Kalau sekarang kan canggih ya, tinggal tap begitu atau pakai retina ya. Nah, ketika saya keluar ada ribut-ribut. Jadi ada bule mau masuk ke kantor saya, ke ruangan di mana saya kerja itu ada satu pintu masuk ya. Ternyata bule itu ngotot mau masuk, nggak dikasih masuk sama satpam. Ya. Kira-kira kenapa satpam nggak kasih masuk saudara? Kira-kira kenapa? Dia bilang no sir. Ya. Si bule ngamuk saudara. Why? How come? Jadi si bule ini mau ngotot masuk. Pas saya keluar, ya ampun. Saya bilang, saya bukain, saya masuk ya. Ternyata bule itu saudara sekalian, itu saya nggak pernah lupa pengalaman seperti itu. Dia itu CEO-nya, dia tuh pimpinan di situ. Si satpam itu mainnya kurang jauh. Jadi dia nggak kenalin. Sampai sekarang namanya aja saya ingat, udah berapa puluh tahun lalu tuh ya. Tahun saya masukkan di Citibank 89, itu mungkin tahun 90-an ya. Ya. Jadi dia nggak kenal bahwa itu CEO di Citibank, namanya Robert Thornton, dipanggil Bob Thornton. Robert kan Bob ya. Jadi saudara sekalian, karena dia tidak mengenal, jadi dia tidak diizinkan masuk. Kalau saya hampir setiap bulan saya minta tanda tangannya beliau untuk dokumen tertentu. Jadi saya tahu saudara sekalian. Nah itu pengalaman yang luar biasa ya. Tidak bisa masuk karena tidak diizinkan masuk. Nah firman Tuhan kali ini berjudul dilarang masuk. Siapa yang dilarang masuk? Kenapa nggak bisa masuk? Kalau saudara ketik siapa yang dilarang masuk, keluar tuh. Musa dilarang masuk. Ya, kalau di Google ya, siapa yang dilarang masuk? Nah, itu keluar Musa. Musa gambarnya gini, coba klik ya saudara ya. Nah ini. Jadi ini saya ambil fotonya dari Google itu. Ketika saya mau siapkan, siapa yang dilarang masuk ke Kanaan? Jawabannya siapa? Musa. Kenapa? Musa kok nggak bisa masuk Kanaan? Padahal dia pemimpinnya yang membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Kenapa kok dilarang masuk? Nah ini jadi pelajaran penting saudara. Ya. Jadi sebenarnya perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir menuju Kanaan itu bukan hanya sekedar perjalanan atau cerita sejarah. Tetapi itu perjalanan iman bangsa Israel yang kita harus contoh. Ya. Jadi perjalanan iman itu sangat penting. Nah perjalanan iman kita itu menuju ke satu tujuan, yaitu keselamatan jiwa. Makanya Petrus, murid Tuhan Yesus berkata begini, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwa. Jadi keselamatan jiwa itu tujuan iman kita, supaya kita ketika kita hidup di bumi ini jangan sampai kita nggak masuk surga. Amin saudara sekalian. Nah, Paulus memahami. Ya. Makanya dia tulis tuh Filipi 3 ayat 14 bahasa Indonesia masa kini, itu sebabnya saya berlari terus menuju tujuan akhir untuk mendapatkan kemenangan, yaitu hidup di surga. Untuk itulah Allah memanggil kita melalui Kristus Yesus. Jadi saudara sekalian, tujuan akhir hidup kita di bumi ini adalah hidup di surga. Filipi 3 ayat 14. Ingat, Filipi 3 ayat 14, tujuan akhir hidup kita itu hidup di surga. Makanya hidup di bumi ini hanya sementara.
Jangan terlalu betah. Di sini siapa yang betah banget tinggal di bumi? Biasanya tuh orang-orang yang punya duit banyak. Yang uangnya saking banyaknya, 7 turunan, 8 tanjakan, 9 tikungan, 10 sorokan, kagak habis-habis. Itu dia betah, rumahnya bagus, ya. Mobilnya banyak, ya. Makanan enak. Ya. Jangan terlalu betah hidup di bumi. Karena pada akhirnya kita akan tinggalkan bumi ini. Amin saudara sekalian. Pada akhirnya semua orang pasti mati. Gak ada yang amin saudara ya. Pada akhirnya semua orang pasti mati. Gak ada yang amin saudara ya. Gak ada yang mau mati nih saudara ya. Saudara amin gak amin juga mati. Kita gak tahu mati kita kapan. Kemarin saya baca di mana tuh ya. Jadi ada truk tronton, remnya blong, dia tabrak rumah. Itu 4 orang mati di tempat. Saya lihat, aduh. Pendeta bisa mati nggak? Jangan semangat begitu saudara. Waktu saya ikut PHTS, Pak Paulus tahu ya PHTS, Persekutuan Hamba Tuhan Sehati. Hamba Tuhan ini tayangin pendeta-pendeta yang di mimbar yang mati. Saya tadinya nggak begitu paham kenapa ditayangin ya. Lagi begini nih, saudara-saudara. Blok begitu. Mati saudara. Ada yang lagi jalan begini. Lagi yang angkat begini, mati. 4. Nah dia bilang apa? Itu ternyata pendetanya bicara, dia ahli jantung, dokter ahli jantung. Bahwa pendeta juga bisa mati. Dan bisa mati dimanapun. Bahkan di mimbar bisa mati. Saya sih nggak mau mati di mimbar ini karena ngerepotin Pak Paulus ya saudara. Nah, jadi kita harus paham nih, jangan sampai kita mati kita nggak masuk surga. Dilarang masuk surga. Nah ini kita akan bahas saudara ya. Ulangan pasal 34 ayat 4 sampai 6. Ya. Dikatakan begini, dan berfirmanlah Tuhan kepadanya. Jadi Tuhan, YHWH, Yahweh, Adonai, kepada Musa. Jadi ini ulangan 34 ini adalah pasal terakhir mengisahkan Musa. Inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian, perhatikan nih. Kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku, perhatikan, mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri. Jadi Tuhan mengizinkan. Tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Jadi hanya diizinkan melihat tapi nggak bisa menyeberang atau masuk ke sana. Lalu matilah Musa. Lihat, hamba Tuhan itu, Musa mati. Saudara, Musa itu mati umur 120, Alkitab mengatakan penglihatannya belum kabur. Jadi belum pakai kacamata dia masih bisa melihat huruf-huruf seperti itu. Kekuatannya juga nggak sampai melemah. Jadi dia bisa diprediksi hidup lebih lama lagi. Tapi dalam keadaan sehat pun kalau Tuhan panggil pasti pulang. Amin. Nggak bisa tunda. Tuhan tunggu dulu nih, saya belum merit. Ya. Setelah merit punya cucu, punya ya segala macam baru panggil. Nggak bisa. Jadi kalau Tuhan panggil, pulang. Pulang nggak tuh? Pulang. Karena nanti semua orang pasti pulang, amin. Saya juga nanti habis ini pasti pulang, betul nggak? Saudara ada yang di sini sampai sore, sampai minggu depan lagi. Ya, kecuali rumahnya di bawah saudara ya. Jadi lihat, lalu matilah Musa. Saya dulu pernah ditegur. Pak, jangan khotbah tentang mati-mati mulu. Mati itu pamali kalau diomongin. Saya juga bingung ya, kok pamali ya? Padahal saya ini ya, hamba Tuhan yang paling sering diminta untuk menguburkan. Jadi saya lebih banyak menggali tentang soal mati-mati. Jadi khotbah apapun nanti mati gitu. Khotbah apapun mati. Saya bilang apa begitu ya? Ya. Saudara, hidup di bumi ini mempersiapkan hari kematian. Yang lain itu cuman memperlengkapi kita supaya siap bertemu dengan Tuhan. Tadi ada lagu yang cocok tuh. Bertemu muka dengan muka. Itu harus jadi kerinduan kita. Ya. Kemudian dikatakan, lalu matilah Musa hamba Tuhan itu di sana. Di tanah Moab sesuai dengan firman Tuhan.
Dan dikuburkannya lah dia di suatu lembah di tanah Moab, di tentangan Bet Peor. Dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Yang menguburkan Musa siapa? Kalau sudah baca di situ. Yang menguburkan Musa siapa? Dikuburkannya. Nyanya besar, berarti yang menguburkan siapa? Tuhan sendiri. Nah, sampai sekarang nggak tahu kuburannya di mana. Kemungkinan Musa itu diangkat begitu ya. Memang Musa nggak masuk ke tanah Kanaan. Tapi dia bukan berarti dia nggak masuk surga. Kenapa? Ketika Yesus dimuliakan, ada Musa dan Elia. Ya, gitu. Kemudian bilangan 20 ayat 7 sampai 8. Jadi ini peringatan buat kita semua. Jangan sampai kita nggak masuk tanah Kanaan. Ya. Bilangan 20 ayat 7 dikatakan begini. Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu itu. Dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Nah, ini penyebab kenapa Musa nggak bisa masuk. Tuhan melarang. Nah, perhatikan nih. Ini kita harus perhatikan baik-baik perintah Tuhan itu. Saya berusaha khotbah itu secara sistematis. Pembukaan, kemudian logikanya begitu ya. Supaya orang bisa paham message-nya apa. Dikatakan harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah. Itu saya huruf besar. Kemudian saya tebelin. Perintahnya apa? Katakanlah. Jadi adalah itu kalau bahasa Indonesia itu perintah. Pergilah. Kemarilah itu perintah. Minumlah itu perintah. Karena disuruh minum saya minum. Ya itu. Kalau saya orang Batak habis minum siregar saudara ya. Seger. Itu perintah. Katakanlah. Ingat perintahnya. Katakanlah. Di depan mata mereka. Maksudnya bangsa Israel. Kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Jadi mengatakan kepada bukit batu di depan mata bangsa Israel. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka. Dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Perintahnya jelas. Musa disuruh mengatakan kepada gunung batu itu. Bukit batu itu. Di depan umatnya. Ya. Jelas kan? Di depan mata mereka. Misalnya ini gunung batu. Perintahnya apa? Ini jemaat atau umat Israel. Saya mengatakan kepada di bukit batu. Kira-kira kata-kata apa atau kalimatnya seperti apa? Untuk mengeluarkan air dari bukit batu itu. Kata-katanya kira-kira apa? Kalau dia orang Betawi kira-kira ngomongnya gimana? Bukit batu, lu jangan macam-macam deh. Keluar air. Kurang lebih begitu. Kalau orang Batak, unang songonu tuau. Keluar kau. Ah itu. Air keluar. Ya, terserahlah karena nggak disebutkan. Jadi perintahnya jelas. Amin saudara sekalian. Ya, jadi Tuhan menyuruh mengatakan. Jadi perintah Tuhan ini jelas dan tegas. Kalau kita belajar Alkitab, Alkitab tuh nggak ambigu, jelas, nggak boleh, nggak boleh. Jadi jangan dipelintir-pelintir. Ada yang memelintir, perkawinan kedua boleh, asal bahagia dengan istri kedua, nggak bisa. Ya. Jadikan aku yang kedua, nggak bisa, lu jangan mau yang kedua. Ya. Itu jelas. Nah, suruh perhatikan, disuruh mengatakan, memang pengalaman sebelumnya Tuhan menyuruh Musa memukul batu. Dan batu itu mengeluarkan air. Dipukul berapa kali? Sekali. Ya. Nah, apa yang terjadi terus kan? Coba kita lihat ayat 9. Lalu, ayat 9, tolong dibantu. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan. Dia bawa tongkat. Seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu. Bukit batu. Kalau yang dulu di Rafidim. Ya. Kemudian dikatakan, berkatalah ia kepada mereka. Bukan kepada bukit batu.
Musa tuh orang pintar saudara. Karena dia bisa memimpin. Menurut para sejarawan, menurut para ahli teolog, dia tuh punya kemampuan luar biasa. Bukan hanya leadershipnya. Tapi kemampuan keterampilan Mesir itu dia kuasai. Termasuk bela diri. Nggak tahu bela diri di Mesir apa. Karena orang sekali pukul mati saudara sekalian. Itu terbukti. Ada orang macam-macam gitu yang mengganggu. Dia pukul mati. So bisa bayangin. Mukul orang sekali pukul mati itu berarti kan dia punya keahlian bela diri. Betul nggak? Ya, kalau kita tahu kan Wing Chun gitu ya. Ya enggak? Nah itu kan Wing Chun. Atau karate. Gitu kan. Nah, atau kungfu. Atau pencasilat. Pencasilat. Cimande. Ya. Ciseeng. Ya Ciseeng bukan ya. Jadi dia punya kemampuan. Pasti IQ-nya tinggi. Paham. Betul nggak saudara? Nah, apa yang dilakukan? Ya. Berkatalah ia kepada mereka. Harusnya kan berkatanya kepada bukit batu. Dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Apa perintahnya seperti itu? Enggak. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Saudara lihat tuh. Ini dia tidak taat, tidak sesuai dengan yang Tuhan perintahkan. Bahkan menyebut bangsa Israel durhaka. Durhaka itu memberontak dari kata Ibrani Hamorim. Orang-orang durhaka, Hamorim. Jangan sekali-kali kita menyebut orang itu Hamorim. Itu haram saudara. Hamorim itu dari kata marah. Marah itu artinya contentious, berselisih, memberontak. Pemimpin seperti Musa harusnya tidak melakukan seperti itu. Hamorim itu sejajar dengan kafir, jahil. Yesus ngajarin tuh. Kalau kamu mengatakan orang kafir, jahil, kamu itu dihukum. Bahkan Yesus mengatakan itu masuk neraka loh. Oh, masa begitu Pak? Baca Alkitab, Matius 6 ayat 22, Matius 5 ayat 22 kalau nggak salah. Nah Musa pakai istilah itu. Makanya hati-hati dengan mulutmu. Karena mulutmu adalah harimaumu. Hati-hati. Dengan mulut, dengan jari. Sekali keluar, waduh. Udah susah. Nah ayat 11. Jadi Musa bukan mengatakan kepada bukit batu keluar air di hadapan bangsa Israel. Tapi dia ngomong kepada bangsa Israel kemudian dia teledor dengan kata-katanya. Karena mungkin kesel. Makanya nih Bu, Pak jangan bikin pendeta, gembala itu waduh makan hati, jangan. Saya baca buku itu ya ringkasan. Memang dalam pelayanan itu ada 5 tipe orang. Yang pertama tuh very resourceful people. Yang memberi inspirasi, yang menguatkan, yang membuat kita spiritual kita tumbuh. Yang kedua very trainable people. Yang bisa dilatih. Yang ketiga very important person. Ya, seperti Yesus kan punya Petrus, Yohanes, Yakobus tuh. Selalu 3 orang itu diajak. Selain dari 12. Kemudian very nice people. Kategori Paisneris very nice people itu seperti istri saya. Kedatangannya tuh dirindukan. Tadi saya sebelum ke sini saya anterin anak saya dulu. Baktian kan jam 8. Jadi saya nyambut jemaat dulu. Istri saya saudara sekalian nyambut ya. Orang datang, nih Bu, aduh buah. Ini Bu, udah 3 kantong saudara sekalian. Untung saya mampir ke gereja dulu. Kalau enggak hilang tuh 3 kantong saudara. Jadi dirindukan, dipeluk segala macam. Nah itu very nice people. Ya, itu saudara. Yang terakhir ini jangan sampai nih. Nanti pendeta ente itu senewen. Bisa bilang, nih kesel gue deh. Apa? Very draining people. Orang yang nyedot. Mental kekuatan energi rohani kita disedot. Biasanya orang kelima ini itu cirinya tuh orang yang penuh DMK. Tahu DMK? Kalau KDM kita tahu ya.
Kang Deddy Mulyadi. Ya, boleh dibalik. Ini DMK. Penuh drama. Jadi dikit-dikit didramatis begitu. Sampai kita, kok masa begitu banget sih gitu. M-nya penuh masalah. Jadi dia menimbulkan masalah. Troublemaker. Tahu troublemaker? Disingkat Birok. Tahu Birok? Tahu nggak Birok? Nggak tahu ya? Biang kerok, saudara. Benar. Saya juga baru tahu tuh. Ini Birok nih. Apa Birok? Kirain dikerok jadi biru gitu. Bukan. Itu tuh. Kemudian apalagi tuh? Jadi penuh masalah. Yang K penuh komplain. Datang komplain. Apa aja dikomplain. Itu aduh energi kita habis. Nah kalau bisa jangan banyak-banyak. Paling 1, 2. Amin. 1 aja lah. Kuping kita kan 2. 1 kita dengerin. Yang ini kita pura-pura kagak denger ya. Nah itu. Nah Musa ini sampai teledor. Karena bangsa Israel ini penuh komplain. Alkitab mencatat 10 kali mereka bersungut-sungut. Sampai Allah bilang. Sampai Tuhan bilang. Aduh. Tuhan bilang. Gua empet sama ini bangsa. Tahu empet. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Loh. Jangan sampai Tuhan empet sama saudara. Amin. Karena DMK. Dikit-dikit drama. Saya untung loh istri saya nggak main drama-drama gitu. Ya mau apa-apa pakai drama. Nggak usah lah. Kita kan orangnya praktis. Betul nggak? Gitu. Emang kadang-kadang, Pak mau makan apa? Terserah mama makan apa aja. Nggak apa-apa bilang dong mau makan apa. Kalau saya bilang saya mau makan ini, jangan itu micin. Ya udah makan ini, jangan itu garam. Jadi dia bilang jangan makan yang gurih, yang garam, yang gula, yang goreng. Makanya saya bilang terserah mama makan apa aja. Saya omnivora, pemakan segala. Bahkan kalau nggak ada makanan, piring pun saya makan. Udah lumping saudara. Jadi nggak banyak drama. Kalau banyak drama itu capek. Nah, saudara perhatikan di mana tadi tulisnya? Ayat 11. Ya. Sesudah itu Musa mengangkat tangannya. Lalu perhatikan. Memukul bukit batu itu. Dengan tongkatnya berapa kali? Apakah itu perintah Tuhan? Bukan. Sampai 2 kali. Maka keluarlah banyak air. Sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Kok bisa keluar Pak dipukul? Orang suruh ngomong aja keluar apalagi digebuk. Kan logikanya begitu. Ya. Tapi ini nggak tepat. Hamba Tuhan itu belajar melakukan hal yang tepat seperti yang Tuhan kehendaki. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun. Perhatikan nih. Jadi apa yang dilakukan Musa dan Harun ini langsung menimbulkan reaksi Allah. Ya. Responsif, reaktif. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun. Karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel. Itulah sebabnya. Jadi ini penyebabnya saudara. Itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaat ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Ini penyebabnya. Tidak percaya memberontak. Ini sama dengan Adam dan Hawa. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya. Termasuk buah pohon kesemek, mangga, jambu klutuk, jambu air, manggis semua boleh. Saya hampir rata-rata setiap hari makan buah. Karena kan yang GG-nya paling agak manis. Kalau yang lain kan susah. Kemarin saya diajak makan ya. Istri saya udah pesan, jangan makan babi-babi. Bukannya karena haram, karena takut kolesterol. Ada babi, saya bilang, aduh udah gini, makan gua. Akhirnya saya makan 1. Wah enaknya minta ampun ya, hauco sencing ping. Selama ini saya lama nggak makan babi seperti ini dulu ya. Kok bisa ya? Ada kriuknya, ada gurihnya, ada lemaknya. Pas digigit, maknyus, aduh. Saya lihat 2 kali dia udah begini lagi. Enggak deh, nehisi milik ete, ingat pesan istri. Jadi saudara sekalian, jangan sampai kita tidak taat. Amin saudara sekalian. Sebab nanti yang kena kita juga. Ya. Kalau suami udah dibilangin jangan merokok. Jangan vape. Ada jemaatnya diskusi sama saya. Vape itu nggak apa-apa Pak.
nggak ada masalah. Dia praktekin, ambil IQOS-nya. Dia sedot di depan saya di kantor, Pak Paulus tahu kantor. Dia gini. Bapak lihat nggak asapnya? Lihat. Bapak rasa nggak baunya? Enggak. Bapak hirup ada asapnya masuk nggak ke Bapak? Enggak. Aman. Dia bukain. Nih lihat. Hasilnya tinggal 1 logam dikit. Jadi aman Pak. Saya manggut-manggut aja. Apel UKT deh. Terus tahu nggak? Vape itu lebih bahaya daripada rokok. Yang setuju katakan amin. Jangan amin-amin aja. Ampun jangan sampai dah. Karena dia masuk memang nggak kerasa. Justru yang nggak kerasa itu bahaya. Itu bisa masuk ke pembuluh darah jantung. Tuh. Nanti kalau vape kebanyakan kelamaan. Itu jantung udah kayak bubur nanti. Mau dioperasi kagak bisa. Dia hidup sakit. Nanti paling nganggapan gini. Jantung tuh penting. Ini kalau dia berat dikit N2, N1, N2, N3 nggak bisa encok langsung N hidupnya. Itu. Jangan sampai saudara nggak taat. Amin saudara. Di sini bapak-bapak atau ibu-ibu siapa yang ngerokok jangan angkat tangan. Nanti kalau angkat tangan kita bilang salibkan dia, salibkan dia. Jangan sampai merokok. Amin saudara. Biasanya tuh yang pria. Jadi sebelum masuk ke gereja dia ngepul dulu. Ya, gitu saudara. Di sini nggak ada yang ngepul dulu ya. Nggak ada yang ketahuan saudara ya. Nah bilangan 14 ayat 26 sampai 30. Jadi jelas Musa itu tidak bisa masuk karena dia tidak taat. Dia memberontak. Ya, memang dia tidak membunuh. Tetapi memberontak itu yang membuat Tuhan marah, murka. Bangsa Israel juga sebagian besar nggak masuk. Coba kita lihat. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun. Berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut kepadaku. Komplain. Segala sesuatu yang disungut-sungutkan orang Israel kepadaku telah kudengar. Saudara jangan berpikir kalau saudara bersungut-sungut dalam hati, Tuhan nggak dengar. Tuhan tuh dengar. Amin saudara sekalian. Jangan dalam hati, pendetanya dia lagi, gue empet deh. Jangan. Kalau kebaktian nikmati aja, amin saudara sekalian. Saya tuh siapapun yang khotbah, saya catat. Pak Paulus kan pernah di sebelah saya pasti buat catatan tuh. Kalau ngantuk gimana Pak? Saya ajarin nih kalau ngantuk ya. Saudara begini, tapi posisinya begini, mata begini. Itu saudara. Yang tahu pasti yang sebelah. Saya pernah lagi pakai praktik itu karena capek sekali ya. Dari pagi nggak pulang, sore masih datang lagi. Tiba-tiba saya kayak ditusuk. Cuk, apa nih? Cubitan istri saya sakitnya nauzubillah min dzalik. Bangun. Aduh. Ya, itu udah memang kecapean. Makanya saya bilang kalau nggak terpaksa saya nggak mau tuh minggu itu diinterupsi dengan kegiatan-kegiatan karena sorenya pasti saya ngantuk. Ya malum kan umur saudara ya. Nah ini bersungut-sungut. Bisa Tuhan dengar. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup demikianlah firman Tuhan. Bahwasanya seperti yang kamu katakan kepadaku di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Perhatikan ayat 29. Di padang gurun ini bangkai-bangkaimu, mayat akan berhantaran. Yakni semua orang di antara kamu yang dicatat. Semua tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas. Berumur berapa? Jadi 20 tahun ke atas itu dicatat. Karena usia produktif. Karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku. Bahwasanya kamu ini yang bersungut-sungut. Tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan. Akan kuberi kamu diami. Kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Saudara lihat. Bangsa Israel tidak bisa masuk karena sungut-sungutnya. Karena jahat. Mulutnya jahat. Makanya orang tua kalau anak nakal jangan mulutnya jahat. Ini anak setan, ini anak siapa sih Jangan. Kalau anak setan itu kan anak lu, berarti lu setan. Jangan bilang aduh anakku ya, yang baik. Ayo jangan seperti itu. Jangan sebut anak setan, amin. Kalau anak setan bapaknya siapa? Nah,
itu kan istri saudara, berarti suami saudara. Berarti suami saudara adalah setan. Jangan saudara. Ya. Karena anak kan dia belum tahu, kasih tahu. Ya. Nah, kalau Musa memberontak, tidak taat, seperti Adam, karena yang makan Hawa, Pak. Ya, Adam kenapa disuruh makan mau? Itu kan teor. Harusnya kan jangan. Tolak. Meskipun istri yang ngasih, kalau itu salah, jangan. Amin, saudara sekalian. Itu prinsip. Nah, kalau bangsa Israel sebagian besar, kenapa? Bersungguh-sungguh jahat. Coba kita lihat lagi. Bilangan 32 ayat 10 sampai 13. Maka bangkitlah murka Tuhan pada waktu itu. Dan ia bersumpah. Perhatikan nih. Marah kemudian bersumpah. Itu kan udah tingkatannya tuh, kemarahannya udah luar biasa. Perhatikan nih. Bahwasanya ayat 11, bahwasanya orang-orang yang telah berjalan dari Mesir yang berumur 20 tahun ke atas tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Kalau Musa masih diizinkan melihat. Kenapa? Oleh karena mereka tidak mengikut aku dengan sepenuh hatinya. Jadi udah bersungut-sungut, enggak full heart, enggak faithful, enggak setia. Ikut Tuhan harus setia, amin. Dari kecil sekolah minggu, remaja, ikut kebaktian remaja, RBI kalau kita. Pemuda, PBI. Kira udah merit. Dia nggak datang di kebaktian umum. Karena Pak, uangnya udah banyak. Saya nggak butuh Tuhan. Salah. Kita semua butuh Tuhan, amin. Yang butuh Tuhan katakan amin. Jangan sampai saudara saya nggak butuh Tuhan. Aduh saudara, kalau udah di ujung maut, yang kita butuhkan tuh Tuhan. Kita nggak butuh siapa-siapa lagi, karena kita nggak bisa mendampingi. Mau besuk udah nggak bisa. Kalau di ICU saudara nggak bisa masuk. Apalagi kalau jantungnya udah remuk, redam. Diajak ngomong, lebih cepat dia masuk. Masuk kubur maksudnya. Makanya jangan dibesuk. Nggak boleh, karena apa? Ini dia bahaya gerakannya. Saya udah bilang sama istri saya, kalau saya udah sakit, ya parah, jangan bawa ke dokter, ngabisin duit. Jadi diapain? Biarin aja dia mati. Masa kagak mati? Betul nggak? Itu saya tiru engkong saya. Engkong saya udah bilang sama anak-anaknya, kalau saya anfal 80-an gitu ya, jangan bawa saya rumah sakit. Betul saudara. Ketika di anfal, mungkin serangan jantung kali ya. Udah dibilang jangan bawa rumah sakit, namanya orang nggak tahu dibawa ke rumah sakit. Masuk, belum juga ditangani segala macam, baru masuk di US segala macam. Nah, nggak lama mati. Harusnya kan nggak usah dibawa masuk rumah sakit, betul nggak? Kalau dibawa rumah sakit kan duit, betul nggak? Apalagi udah berbulan-bulan. Kira-kira kalau 1 bulan masuk ICU biayanya berapa? Kira-kira. Oh bukan dokter ya, bukan. Bisa 1 M. Kok Bapak tahu? Ya tahu. Kartu kredit saya digosok. 30 juta. Buset deh. Saya lihat bilnya. Loh, ini apa ya? 750.000 1 pil. Ini Pak untuk meredakan pendarahan di usus. Jadi mesti dimasuk ke situ. Buset, 1 pel 750.000. Kalau dibeliin warteg itu bisa berapa piring tuh? Saya bilang luar biasa ya. Aduh. Nah, jangan sampai masuk rumah sakit, amin. Jangan masuk penjara, jangan. Ya. Udah, penting kita masuk surga aja, amin saudara sekalian. Itu argonya kalau di rumah sakit, aduh nggak ketulungan deh, aduh. Ya. Sama jangan sakit gigi, amin saudara sekalian. Sakit mana? Sakit gigi sama sakit hati, sakit mana? Hah? Oh gigi dia. Dia belum tahu kalau jatuh cinta ditolak itu saudara sekalian sakitnya minta ampun. Saya pernah ditolak, aduh sakitnya, makanya nggak heran ya orang ditolak sama orang yang dia cintai, dia bunuh diri itu saya bisa ngerasain. Saya dulu pernah ditolak, aduh rasanya dunia ini mau runtuh saudara. Saya mau tinggalin aja dunia ini gitu ya. Bayangin orang seganteng ini ditolak saudara. Tapi puji Tuhan yang nolak saya sekarang jadi istri saya. Ya. Nah itu saudara. Ada yang saya bilang begini, ada yang bilang,
Om, rahasianya apa kok? Si tante dulu kan nolak, sekarang kok bisa mau? Ah, lu mau tahu aja lu. Mau tahu ya? Ah, saudara, perhatikan nih. Tadi ayat mana ya, saudara ya? Bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan bersumpah, dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan, kuberikan. Jadi kalau nggak bersungguh-sungguh, nggak bisa. Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun itu luar biasa. Coba kita lihat lagi, bilangan 32 ayat 10 sampai 13. Maka bangkitlah murka Tuhan pada waktu itu dan ia bersumpah. Perhatikan nih, tadi udah sampai sini ya. Ah, tadi ayat 11 udah ya. Oh udah sini ya. Saya loncat-loncat nih saudara ya. Ah, selanjutnya deh, bilangan 32 deh ya. Bahwasanya orang-orang yang telah berjalan dari Mesir yang berumur 20 tahun ke atas tidak akan melihat, tadi nggak akan melihat ya. Oleh karena mereka tidak sepenuh hati. Nah, ayat 12, kecuali Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu dan Yosua bin Nun, sebab keduanya mengikut Tuhan dengan sepenuh hatinya. Harus full heart. Ya, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap akal budi, segenap kekuatan. Sebab itu bangkitlah murka Tuhan kepada mereka. Sehingga ia membuat mereka mengembara di padang gurun selama 40 tahun lamanya. Sampai habis mati segenap angkatan yang telah berbuat jahat di mata Tuhan. Jadi sebenarnya mereka tuh bisa keluar dari Mesir sampai ke tanah Kanaan itu 40 hari cukup. Ya, karena banyak ternak, banyak anak, ya makan waktu kan. Ya 40 hari lah. Atau setahun lah. Kalau mau di ini terserah lah. Kalau tiang awan, tiang api menuntun kan kita nggak bisa paksa. Tapi ini 40 tahun. Jadi ini pelajaran penting saudara sekalian. Ya, kalau kita nggak bisa masuk istana nggak masalah. Istana presiden nggak masuk nggak masalah. Masuk aja istana boneka, saudara. Nggak bisa masuk PIK nggak ada masalah. Pantai Indah Kapuk. Itu kan sekarang kota yang luar biasa ya. Nggak ada masalah. Ya. Nggak bisa masuk bioskop. Apalagi nggak ada masalah. Jangan sampai nggak bisa masuk surga. Amin saudara. Masuknya neraka. Masuk neraka itu nggak sehari 2 hari. Selamanya. Sakit gigi emang nggak enak. Tapi paling seminggu 2 minggu kita ke dokter gigi. Nih sarafnya bapak kena nih. Jadi gimana? Perawatan saraf. Tapi sakit dikit pak ya. Tahan pak ya. Waduh saya pikir sakit dikit ya. Pas ini nyut. Terus sakitnya na'udzubillah min dzalik saudara sekalian. Ya, ketika saraf kena jarum untuk dikasih obat. Aduh. Tahan pak, tahan. Iya, tahan sih tahan. Lu nggak ngerasain sih. Di neraka, saudara sekalian. Sakitnya itu saya bisa bayangin nggak? Saya udah kagak enak gitu ya. Aduh. Ah itu saudara. Ya. Nah ini pelajaran berharga. Ini pelajaran penting. Kalau saudara nggak bisa matematika, mungkin ya susah juga ya. Sebodoh-bodohnya kita harus bisa bagi kurang tambah. Amin saudara sekalian. Matematika harus bisa lah. Kalau enggak susah. Emang matematika makin tekun makin tidak karuan. Matematika namanya ya. Tapi pelajaran ini jangan sampai kita nggak ikutin. Jangan sampai kita dapat F, F, jangan. Yang lain bolehlah pelajaran. Saya kebetulan kuat di matematika. Di ijazah SMP matematika saya 10. Nggak percaya pak, nanti lihat ijazah saya. Tapi itu nggak penting. Saya dapat 4 pak, nggak masalah. Cuman kagak naik aja saudara ya. Saya nilai 10 buat apa? Ya, ada dulu waktu saya ngomong gitu nggak percaya. Saya bawa ijazah saya nih, lu lihat nih mata lu nih. Bukan untuk kebanggaan, maksud saya pelajaran yang lain kalau sampai kita nggak bisa, nggak ada masalah. Dulu anak saya tiba-tiba ke kolong meja. Saya bilang, sayang kenapa di meja? Aku takut. Takut apa? Nilai aku jelek pak. Matematikaku jelek. Berapa? 4. Ustaz deh. Bapaknya ijazah 10, ini 4. Saya mau marah, saya ingin kan. Kesian. Saya tanya, yang dapat 4, selain kamu siapa aja? Banyak pak. Oh banyak, ya berarti banyak goblok, nggak apa-apa. Saya hibur, nggak apa-apa sayang. Itu pelajaran nggak ada masalah. Amin.
Tapi jangan sampai saudara, anak saudara merah semua, nggak ada birunya. Bilang, Bapak Pendeta Cecep bilang nggak masalah. Raport lu kebakaran, yang penting lu masuk surga. Jangan juga saudara. Harus belajar, amin. Itu tanggung jawab kita. Nah, pelajarannya apa? Saudara lihat nih. 1 Korintus 10 ayat 5. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka. Bangsa Israel nih. Karena mereka ditewaskan di padang gurun. Yang itu, semua jadi bangkai. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh. Katakan sebagai contoh. Yang kencang saudara. Sebagai contoh. 2 kali itu berarti mantap. Contoh, contoh, contoh. Bagi siapa? Bagi kita. Untuk memperingatkan kita. Supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat. Seperti yang telah mereka perbuat. Jangan, ini pelajaran nih. Kalau Rick Warren bilang, pengalaman yang baik, kalau pengalaman buruk itu, biar orang lain yang mengalami, maksudnya bukannya kita yang ngalami, kalau kita ngalami, ya, itu kesian. Ya. Tapi kita ambil pelajarannya. Supaya kita jangan melakukan itu. Nah ini maksudnya begitu. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah berhala. Kalau orang udah menyembah berhala itu pasti jahat. Sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis, perhatikan. Maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Tuh bangsa Israel itu jahat. Suka bersungut-sungut. Dan orang jahat menurut Wahyu. Ya, penakut. Tidak percaya. Tadi Musa tidak percaya. Keji. Pembunuh. Sundal. Orang sundal. Ya, bisa diklik. Tukang sihir, penyembah berhala. Saya nggak ada patung Pak di ini. Tetapi ketika saudara memberi nilai tinggi kepada sesuatu yang bukan Allah, itu menyembah berhala. Waktunya ibadah hari Minggu, dia main golf. Di mana Pak? Ya terserah dia yang mau main nih. Di pik ya boleh. Hari Minggu loh. Dia pukul tuh bola golf. Udah jauh. Orang menyembah berhala itu goblok. Tadi deket, lu pukul. Udah pukul, jauh lu cari. Udah gitu biayanya mahal lagi. Iya Pak, itu olahraga orang kaya Pak. Sticknya aja tuh bisa puluhan juta. Main di situ kan nggak murah. Caddy-nya itu kasih tipnya aja. Itu nggak mungkin goceng, nggak mungkin. Itu minimal goban, gopeceng. Karena yang nemenin itu kan cantik-cantik tinggi begitu ya. Pegang sticknya. Gitu saudara. Pukul lagi. Caddy-nya kan nganterin. Jadi ini orang goblok, orang gila sama tuh. Udah deket, dipukul, jauh dia cariin. Padahal hari Minggu itu berhala. Di sini luar biasa nih, hari Minggu nggak ada yang main golf. Mahal Pak masalahnya ya. Itu penyembah berhala jangan sampai kita sembah. Amin saudara. Waktunya ibadah. Karena memang hari Minggu itu hari kebangkitan Tuhan. Orang Kristen ibadahnya hari Minggu. Usahakan datang ke gereja. Amin. Sejam 2 jam masa kagak kuat. Tapi saya ngantuk Pak. Yuk tahan aja begini. Tapi jangan begini dong. Sudah jangan. Dulu saya pernah agak murka. Jadi nggak jauh dari saya begini. Dia langsung begini. Belum pembukaan. Baru shalom saudara. Saya puji pemain musik gitu. Saya bilang, lah. Aduh. Langsung saya bilang, saudara. Dia bangun. Ada apa? Lu tidur. Tidur saudara ya. Mungkin saya kurang atraktif. Nggak lama saudara sekarang dia meninggal. Enggak, ini bukan di sini ya. Aduh saya agak gimana ya. Agak keganggu jiwa saya waktu itu. Waktu saya sakit, saya nggak bisa tidur selama 21 hari, cuma sejam, nggak bisa begitu. Mungkin karena capek begitu. Melek aja begitu. Karena sakit lever. SGPT, SGOT saya 3.000. Normal kan 30, ini 3.000, bukan 300, 3.000. Saya mungkin kalau nggak Tuhan tolong mati kali itu ya. Jadi saya melek begini, kenapa kok bisa tidur ya? Saya diingetin nih, ada jemaat tidur lu ganggu, lu marah sih ya. Lalu saya minta ampun, Tuhan ampuni saya kalau saya, aduh salah tuh kayaknya. Udah, saya sembuh, puji Tuhan saudara.
Makanya sekarang kalau yang tidur saya biarin aja. Ya. Nanti dia bangun di keabadian. Jadi penyembah berhala, tukang sihir, tukang berzina, pembunuh, penyembah berhala itu mencintai dusta. Tinggalnya di luar, di luar. Kalau di gereja nih, ini Yerusalem, tinggalnya di luar. Itu kan bahasa halus. Tinggalnya di mana? Di luar tuh di mana? Apa? Neraka. Tadi neraka nggak sehari 2 hari. Berapa lama Pak kira-kira neraka? Selamanya. Selamanya itu nggak ada batas waktunya. Nah sekarang bagaimana kita bisa masuk ke tanah Kanaan sorgawi? Kalau tadi jelas tidak taat, suka komplain, menyembah berhala, orang jahat. Kalau Kristen jahat bisa masuk surga nggak? Bisa. Nggak bisa. Kalau mau Kristen, kan saya anak pendeta. Oh terserah. Tapi kalau jahat nggak bisa masuk. Termasuk pendeta kalau jahat, KDRT sama istrinya bisa masuk surga nggak? Suruh kok ragu-ragu sih? Saya dikirimin tuh foto, katanya dia pendeta. Menurut saya bukan pendeta, ini pendekar. Sebab apa? Istrinya ditabok. Kemudian pakai gini nih, gagang gini kok digituin. Saya udah 32 tahun nggak pernah pukul istri saya. Kalau marah saya paling gini aja nih Tuhan. Tapi itu juga jarang. Dipukul. Yang lebih hebat ditonjok. Saya kan punya anak gadis. Kalau anak saya digituin, saya lihat foto gitu. Biar saya pendeta nih. Saya datengin tuh. Mungkin saya hajar juga saudara. Saudara bisa bayangin nggak anak kita dari kecil kita ini dipukul kayak begitu kira-kira gimana saudara? Sakitnya gimana? Waduh kalau saya sih nggak bisa terima tuh biar saya pendeta ya. Tiap minggu khotbah kalau anak saya digituin kira-kira gimana? Aduh. Saya nggak terima. Tapi mudah-mudahan sih jangan terjadi ya. Paling saya ancam aja. Kalau anak gue digituin, lu tanggung dah biar gue pendeta juga deh. Saya ini punya contoh teladan dari papi saya. Papi saya nggak pernah mukul mami saya sampai dia meninggal tuh nggak pernah saya lihat pukul begitu. Wah itu rahasianya luar biasa saudara. Mau tahu nggak kenapa papi saya nggak pernah mukul? Karena mami saya galak, belum dipukul apa lu? Dia udah begitu tuh. Jadi apa lu? Nggak bercanda. Nggak pernah. Saya berarti kenapa ya? Mami saya tuh galak. Bukan hanya sama anaknya. Sama suaminya juga galak saudara. Nah, itu. Makanya butuh juga tuh istri-istri latihan kungfu. Sebab kalau itu saya kagak rela tuh ya. Ada jemaat yang pukul istrinya. Dipukul, bukan ditabok ya. Kalau tabok kan merah paling ya. Ini dipukul. Gimana mukulnya ya? Saya belum pernah mukul sih ya. Saya istrinya ngomong sama saya, Pak, saya dipukul nih. Buset deh, kok bengkak begini? Ini memukulnya serius. Akhirnya saya nasihatin, Pak, jangan pukul istri. Aduh, Pak. Saya pulang udah capek. Dia ngajak ribut. Saya bilang tunggu dulu dong, saya istirahat dulu deh. Terus aja. Supaya diam ya saya pukul Pak. Karena berdarah jadi nggak bisa ngomong gitu. Aduh, iya Pak semarah-marah jangan dipukul. Saya ngomong sama istrinya, ibu sih kebangetan. Suami udah capek pulang udah malam, jangan diajak ribut. Kalau istri saya ngerti, kalau udah capek udah panas hot buttonnya udah nggak boleh disentuh, jangan kasih air minum. Amin saudara sekalian. Orange juice. Ya, kasih. Jangan kasih cyanida, dia mati. Jangan. Ya saya bilang, iya juga sih ya. Kenapa kok ya? Kan susah tuh. Istri juga mesti bijak, amin. Ikut tuh, kalau GB ada wanita cakap. Wanita cakap berdampak. Nah, itu mesti ikut. Jadi diajarin, diperlengkapi. Ya. Ingat, suami jangan, Pak, jangan duduk aja. Jangan pukul istri, amin. Ya. Nah, ada 2 supaya kita bisa masuk surga. Ini sebenarnya saudara udah tahu, cuman saya ringkas aja. Yang pertama kita harus merindukan. Surga itu kita harus jadi tujuan akhir, kita rindukan. Ya. Kalau saudara nggak bisa masuk ke Yerusalem yang sekarang ini lagi ada pertikaian, nggak masalah.
Saya dulu pernah dikritik, Bapak pendeta udah puluhan tahun nggak pernah ke Yerusalem. Kalau Pak Paulus udah berapa kali ya? Bapak nggak ada duit. Bukan nggak ada duit. Duit itu banyak, cuman memang belum cair. Pernah dihitung-hitung, ya paling 20, 30, 40 kali Pak ya. 40 dah. Ya. 40 berdua masa nggak bisa? Bisa nggak kira-kira saya ini? Hah? Bisa, betul. Ya. Masa nggak bisa? Ya. Pasti bisa lah ya. Cuman masalah kan duitnya belum cair saudara ya. Saya pikir-pikir, ya benar juga saya mesti ke Yerusalem. Tapi sayang ya, gimana ya uang sebesar itu ya. Ya, nggak ke Yerusalem, ya udah ke Citayam nggak apa-apa lah. Nah ini, merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka. Karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Jadi Allah mempersiapkan melalui putra tunggalnya. Maka Yesus berkata, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Yohanes 14 ayat 1. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Kalau nggak banyak, Tuhan bilang nggak banyak. Ini banyak. Aku pergi ke situ, ke rumah Bapak. Apabila aku sudah pergi ke situ dan menyediakan tempat bagimu, rumahnya udah jadi. Kata rumah di situ mention. Aku akan datang kembali, membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, rumah Bapak, kamu pun berada, udah dipersiapkan. Yakin nggak? Kalau Tuhan persiapkan pasti nggak ada mundur-mundurnya, betul nggak? Makanya ada satu penghiburan, kalau ada yang meninggal, rumahnya udah jadi, itu betul. Tinggal ditempatin, masa rumah jadi nggak ditempatin? Makanya bagi orang Kristen kematian itu bukan sesuatu yang mengerikan. Hanya jembatan emas yang kita lalui itu nyaman. Jangan takut mati. Siapa yang takut mati? Jangan angkat tangan saudara. Karena nanti pasti mati, makanya harus dipersiapkan. Kota itu sudah Tuhan siapkan. Jadi kita harus merindukan. Nah, kata merindukan itu dari kata Yunani, oregomai. Artinya bukan hanya merindukan, tetapi stretch oneself out in order to touch. Nah, ini luar biasa nih. Waktu saya renungkan, arti Yunaninya hebat nih. Bukan hanya desire, seek, long for. Tapi stretch oneself. Kita harus meregangkan. Untuk menjangkau, untuk menyentuhnya. Waktu saya renungkan, kata oregoma itu kan dari kata orego. Yang dari kata dasarnya yang nggak bisa dicari lagi. Itu artinya dari kata oros yang artinya mountain. Bukan satu kebetulan Yerusalem itu di atas. Tinggi. Untuk bisa mencapainya, saudara harus meregangkan otot-otot saudara menjangkaunya. Kalau di bawah, saudara tinggal gelinding bisa. Tapi kalau di atas, saudara mesti mendaki. Jadi saudara harus berusaha meregangkan seluruh keberadaan saudara untuk menjangkaunya. Jadi merindukan itu bukan hanya sekedar rindu. Memang rindu itu berat. Biar Dilon aja yang menanggungnya. Karena rindu itu berat. Kita harus tanggung itu. Amin saudara sekalian. Kanaan sorgawi itu. Makanya yang kedua, jadi saudara harus merindukan. Bukan hanya sekedar ingin, tapi sangat menginginkan. Makanya nanti ada actionnya beda. Orang yang merindukan seperti kita jatuh cinta. Saudara pada jatuh cinta nggak? Saya bersyukur pernah jatuh cinta. Aduh, rasanya sejuta. Jadi kalau ketemu tuh, dunia ini milik kita berdua tuh. Kalau ngobrol, padahal ngobrolnya nggak ada temanya, nggak ada topiknya. Tapi bisa lama. Saya juga bingung tuh ya. Saya pernah nguping orang lagi di restoran, dia lagi pacaran. Saya coba deket-deket gini kuping saya. Tahu nggak apa yang diomongin? Tusuk gigi. Saya bilang, iya kagak penting amat mau ngomong begitu ya. Tapi asik aja tuh gitu. Ya. Karena orang jatuh cinta itu pasti merindukan untuk ngobrol lama begitu. Ya, makanya kalau orang Kristen nggak mau ke gereja, jangan-jangan dia bukan Kristen nih, tidak mengasihi Tuhan. Orang Kristen yang benar, ini yang benar ya, pasti ke gereja. Nggak ada yang amin, suruh amin cuma satu tuh. Itu juga setelah saya paksa tuh ya. Orang Kristen yang benar pasti ke gereja, amin. Kalau dia nggak ke gereja, dia ngaku Kristen, ini orang benar nggak?
ragu-ragu, nggak benar, nggak beres nih otaknya. Harus ke gereja, amin. Ini puji Tuhan nih, selalu penuh ya. Di kita kebaktian sore itu menurun. Saya gue bingung kenapa ya. Karena COVID Pak. Iya, COVID yang mati nggak banyak ya. Nggak banyak, saya juga identifikasi ya. Ikut Zoom Pak. Yang Zoom juga nggak banyak. Ini kenapa ya? Biasa kan bisa 70, 80, bahkan sore bisa 100. Ini kenapa 30, 40? Heran saya. Tapi pernah suatu ketika yang datang hampir 82. Saya bingung kok banyak ya. Kenapa ya? Waktu itu istri saya yang khotbah. Ini puji Tuhan Mam. Ini mungkin daya tariknya kamu. Bukan Pak, apaan? Ada Hoka Bento. Loh, kok bisa bocor? Kan kita nggak ngomong-ngomong. Ayo hadirilah. Lim Ivenina Natasi akan khotbah. Bawa Hoka Bento. Kan kita nggak umumin. Ya, kayak lu nggak tahu aja jemaat kupingnya di mana-mana. Saya bilang jangan-jangan nih musinya Hoka Bento hari ini, minggu depan Kentucky, minggu depan lagi apa tuh segala macam. Ya kayak gitu bangkrut tuh gereja saudara ya. Jangan, kita harus setia, amin. Yang terakhir, udah habis Pak waktunya ya. Yang terakhir deh, harus lahir baru. Ini kudu panjang penjelasnya, tapi singkat aja. Ya, ini slide terakhir ya saudara ya. Nanti yang lainnya saudara nanti lihat sendiri ya. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak seorang pun, jika seorang tidak dilahirkan kembali, perhatikan, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, lahir baru, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kalau Musa memberontak, nggak bisa melihat. Bisa melihat, tapi nggak bisa masuk. Kita umat perjanjian baru, kalau tidak lahir kembali, tidak dapat melihat. Jadi kalau nggak lahir baru, boro-boro masuk, lihat aja nggak bisa. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Yesus ini bicara secara rohani. Nikodemus menangkapnya sebagai jasmani. Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Nggak mungkin. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, kalau ada kalimat, aku berkata kepadamu sesungguhnya. Perhatikan, ini pasti penting. Karena Yesus itu sang logos. Jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kerajaan surga, harus lahir baru. Lahir kembali, lahir dari Allah. Mengalami perubahan kodrat dari manusia yang non pose, non pekare, tidak bisa tidak berbuat dosa, selalu berbuat dosa, menjadi manusia yang bukan hanya tidak berbuat dosa, tetapi tidak dapat berbuat dosa lagi. 1 Yohanes 3 ayat 9, itu orang yang lahir dari Allah, ada benih ilahi, dia bukan hanya nggak bisa berbuat dosa, dia bukan hanya tidak berbuat dosa, tapi tidak dapat berbuat dosa lagi. Jadi perubahan. Makanya jadi Kristen itu, ibadah itu sebenarnya sesungguhnya perubahan. Dan untuk bisa berubah, itu butuh perjuangan. Masuk melalui pintu yang sesak itu berubah. Nggak mudah. Ketika Yesus ditanya di Lukas 13, Tuhan sedikit saja ke orang yang diselamatkan? Itu kan pertanyaan tertutup, dikit atau banyak? Kalau dikit, bilang dikit. Kalau banyak, bilang banyak. Apa jawab Yesus di ayat 24? Lukas 13. Berjuanglah, masuklah melalui pintu yang sesak itu. Banyak orang berusaha tapi tidak dapat. Jadi kalau hanya sekedar berusaha, nggak ada perjuangan, nggak bisa. Karena untuk mengubah diri ini, menjadi manusia ilahi, menjadi man of God, itu nggak mudah. Kodrat kita kan kodrat berdosa. Pas lahir itu, kodrat berdosa itu melekat. Ini kalau nggak di dalam Tuhan, nggak percaya Yesus, nggak terima Yesus, ini nggak bisa. Itulah sebabnya ketika percaya Yesus, Roh Kudus dimeteraikan. Untuk apa? Memberikan kita potensi. Untuk bisa bukan hanya statusnya anak Allah, tapi betul-betul menjadi anak Allah. Berubah. Makanya Yesus bilang, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, itu artinya dibaptis, percaya Yesus, dimuridkan, berubah kodratnya. Ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Nggak bisa. Jangan pikir Kristen mah enak, percaya Yesus nanti mati masuk surga. Percaya itu harus ada isinya. Apa isinya? Kita harus menjadi seperti yang kita percayai.
mengerjakan pekerjaan bagaimana taat kepada Bapa di sorga. Seperti Yesus. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Apa kehendaknya? Yesus mati di kayu salib. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Itu. Karena misi Yesus, Yohanes pasal 6 ayat 38, aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Nah bagi kita, kehendak Bapa itu apa? Yohanes pasal 6 ayat 28. Pekerjaan apa yang dikehendaki Allah untuk kami lakukan? Orang nanya kepada Yesus. Yesus jawab ayat 29 Yohanes pasal 6. Inilah kehendak Allah. Hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Yang telah diutus Allah itu siapa? Yang telah diutus Allah itu siapa? Yang telah diutus Allah itu siapa? Yesus. Jadi percaya Yesus ada isinya. Menjadi seperti yang kita percaya Yesus. Amin saudara sekalian. Makanya menjadi Kristen beribadah harus makin hari makin seperti Yesus. Kalau makin hari makin jahat seperti iblis, jangan-jangan bukan anak Allah tapi anak setan. Jangan sampai seperti itu saudara. Tadi kan saya sudah katakan berkali-kali, orang jahat tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Makanya harus dilahirkan kembali. Ayat 6. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Jadi saudara udah memulai dengan roh, harus mengakhiri dengan roh. Jangan mengakhiri dengan daging. Janganlah engkau heran. Enggak usah heran. Karena aku berkata kepadamu, kamu apa? Harus, kudu, wajib dilahirkan kembali. Jadi untuk berubah menjadi seperti Kristus itu bukan pilihan lagi, tapi kewajiban yang memang kita harus lakukan. No choice. Kalau kita mau masuk surga, bukan hanya sekedar merindukan, hidup kita harus berubah. Biarlah kiranya kita mengerti bahwa kita dipanggil, kita ditentukan untuk bisa berubah menjadi seperti Kristus. Itulah sebabnya saudara sekalian kita diajar, dimuridkan. Supaya karakter kita yang jahat, yang buruk itu ditinggalkan. Itulah disebut dengan pertobatan. Bukan hanya sekedar di mulut, tapi proses yang kita harus jalani. Amin buat firman Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya undang kita bangkit berdiri. G. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Katakan menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Katakan Tuhan, aku mau menyenangkanmu dari atas. Tuhan, aku mau menyenangkanmu. Biar ini boleh menjadi komitmen kita, menyenangkan hati Tuhan. Tentulah hati ini, katakan jadi bejana, bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan. Tuhan, ku serahkan hatiku. Kita serahkan hati kita untuk dibentuk. Semua ku berikan padamu. Katakan kuduskan, kuduskan hingga tulus selalu. Katakan agar aku menyenangkan-Mu Tuhan. Agar aku menyenangkan. Katakan menyenangkan-Mu. Angkat tangan saudara sebagai komitmen mau menyenangkan Tuhan. Senangkan, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduan. Lebih sungguh-sungguh katakan menyenangkan-Mu.
Tanda kami rindu mau menyenangkan hati Tuhan. Itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduan. Sekali lagi, hanya itu kerinduanku. Tepuk tangan yang paling meriah. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah komitmen kami yang mau menyenangkan hati Tuhan. Sebab Tuhan terlebih ingin kami masuk surga dibandingkan keinginan kita untuk masuk surga. Tuhan lebih ingin. Itulah sebabnya kita mau merespon dengan kesungguhan, dengan segenap hati, merindukan masuk ke dalam kerajaan surga, berusaha taat, setia sampai mati. Sebab hanya orang yang bertahan sampai akhir, sampai kesudahannya yang akan selamat. Roh Kudus yang ditempatkan dalam diri kita itu dimeteraikan sungguh-sungguh. Tuhan tolong kami untuk bisa senantiasa taat, supaya kami bisa memasuki kerajaan-Mu yang kekal itu dan tinggal bersama-sama untuk selama-lamanya. Berkat-Mu atas kami semua yang sudah mendengarkan firman-Mu. Berkati hamba-Mu Bapak Paulus Pujianto, jadi gembala di tempat ini bersama dengan ibu, istri, anak cucu menantu. Tuhan berkati seluruh keluarga besar di tempat ini. Tuhan berkati staf pastoral, para pelayan Tuhan, biar bersatu hati mempersiapkan jemaat-Mu untuk bisa memasuki kerajaan-Mu yang kekal. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya diberkati berkata amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus.